sudah iming-iming, kemudian minta uang duluan, itu udah pasti tipu gitu. Dan mereka selalu bilang instan gitu, gampang bikin peluguk pelaut, gampang bikin paspor, gampang bikin sertifikat. Itu saya yakin itu modus tipu. Sekarang kita mungkin balik ya ke berita nih. Kita mau bahas tentang berita. Jadi di sini judulnya kisah perbudakan ABK Indonesia di kapal Taiwan kerja 20 jam. Nah, kalau kita baca di berita di bawah, itu total hampir sekitar 50 pelaut ini yang menjadi korban perbudakan. Saya nggak tahu sih apa sih pemikiran teman-teman pas ditawarin, apakah karena gajinya tinggi, ditawarin fasilitas yang wow gitu ya. Jadi mereka akhirnya ke sana ya sebenarnya ditipu gitu loh. Betul. Menurut Mas ini gimana mereka bisa terjebak nih dalam perbudakan nih? Ya, terima kasih banget. Ini pertanyaan yang luar biasa dan mudah-mudahan ini jadi pencerahan ya buat teman-teman, khususnya pelaut yang pemula ya. Karena itulah Daily Pelaut saya upayakan hadir untuk memberikan informasi-informasi diantaranya atas keluhan teman-teman yang seperti ini. Dan modus dari penipuan itu bahkan ada yang lebih sadis dari ini gitu. Memang kalau saya baca beritanya ini memang sudah selesai ya. Bahkan kalau nggak salah diantaranya, kalau nggak salah mohon dikoreksi nanti. Ada juga teman-teman yang concern sampai berupaya memulangkan teman-teman yang terjebak di perbudakan ini. Kalau nggak salah mungkin udah selesai, udah pulang. Atau mungkin kasus lain saya nanti kita bisa perdalam lagi. Jadi biasanya ini tuh ulah para broker ya. Jadi di pelaut itu kita harus bedakan ada broker, ada agen, dan mungkin langsung owner gitu. Nah, para broker ini biasanya tanpa PT, dia cuma modal satu komputer di meja, kemudian dapat can dari pengusaha perikanan gitu di Taiwan, khususnya Cina, Taiwan kayak gitulah kasusnya. Nah, biasanya mereka beroperasi itu biasanya ini satu kapal juga kadang-kadang satu kampung. Jadi broker itu datang ke kampung, misalnya ke suatu daerah, di situ menemui kepala desa. Kepala desa tentu saja seneng lah dengan ada orang datang mau ngasih kerjaan ke masyarakat ya kan. Kemudian diiming-imingi gaji seperti itu. Saya pikir iming-iming juga tidak terlalu besar. Mereka cuma karena kan nanti ada PKL ya. Nanti mereka ya meskipun kadang-kadang ditipu juga PKL berapa, kadang disuruh jangan baca. Gitu. Tantangan gitu kan. Tantangan gitu. Gaji mereka ada juga tapi yang pulang gitu, maksudnya yang berhasil kerja kemudian pulang membawa uang sesuai dengan yang dijanjikan. Biasanya $250 per bulan. Dijanjikan tentu saja, janjinya nanti ada per trip, seperti yang tadi saya sampaikan tentang gaji yang kita dapatkan selain dari gaji utama. Nah, ini sekali lagi terjadi, direkrut langsung ke kampung, kemudian double tipu dia. Pertama menipu akan dipekerjakan, dikasih gaji. Kedua dia menipu dokumen, karena meskipun seabal-abalnya ini pekerjaan, gitu, mereka tetap harus punya dokumen kan, minimal paspor, buku pelaut, kemudian sertifikat standar pelaut macam BST gitu. Ini mereka tipu, untuk mendapatkan sertifikat ini modalnya 10 juta gitu. Sekarang bayar aja 6 juta. Bahkan akhirnya kalau nego-nego bisa 2 juta. Bayar 2 juta, dapat sertifikat pun abal-abal. Kecuali paspor sama buku pelaut pasti asli karena mereka harus meninggalkan Indonesia kan, lewat bandara, tetap lewat bandara ke Taiwan atau Cina. Nah, saya rasa kalau saya ditanya ini kenapa masih banyak kok sampai 50 orang gitu. Ya ini jelas karena ketidaktahuan informasi ya. Kemudian ya itu iming-iming tadi. Dan tentu saja keadaan mereka di kampung itu yang mengharuskan mereka berjuang lewat manapun lah daripada istilahnya sengsara di rumah ya kan. Kenapa Bas Denny nggak buat satu wadah aja di Pelaut? Maksudnya untuk menampung? Jadi sebenarnya saya sudah upload kan nih video tentang ini. Saya sudah sampaikan bahwa teman-teman harus berhati-hati dengan kasus-kasus seperti ini. Karena sekali lagi kasusnya banyak. Satu penipuan dokumen, kemudian ada yang penipuan travel. Kita datang ke Surabaya, ada seminar di sana, ongkosnya bayar sendiri, itu pelaut. Dan kalau ini kan masyarakat di daerah yang tidak ada informasi. Pelaut sendiri pun masih banyak yang tertipu. Dengan iming-iming pekerjaan bagus, gaji bagus, kapal bagus gitu. Nah, buat teman-teman yang agar terhindar dari hal seperti ini, mungkin teman-teman bisa cek hidot video-video di Daily Pelaut, itu udah kita uploadkan lah tentang masalah-masalah modus-modus mereka, kemudian cara teman-teman bisa kepo lah apa aja yang sudah kita sampaikan tentang ini. Yang jelas, kalau udah ada poin-poin sebagai berikut ya, sudah iming-iming, kemudian minta uang duluan, itu udah pasti tipu gitu. Dan mereka selalu bilang instan gitu, gampang bikin peluguk pelaut, gampang bikin paspor, gampang bikin sertifikat. Itu saya yakin itu modus tipu. Jadi lebih baik teman-teman komunikasikan dengan komunitas kita. Kita juga ada di grup-grup di Facebook ya, di Daily Pelaut. Kemudian kita juga punya grup WA. Saya lihat Roland juga ada di situ. Sudah member. Sudah jadi member di grup WA kita. Meskipun kayaknya nyimak-nyimak nih. Karena saya tunggu banget tuh komen apa yang bisa memberikan. Ya minimal kita bisa nge-sensitif itu kemana. Jadi di situ teman-teman bisa
dapat pencerahan lah atau tanyain bener nggak Dan ini kadang teman-teman banyak begini bahasanya Dan gimana prospeknya PT ini gitu. Nah teman-teman yang tahu atau mungkin yang punya pengalaman kan bisa langsung ngasih tahu, oh jangan itu gajinya telat, oh jangan itu gajinya antimo katanya, sertifikat AIMO gaji antimo. Kayak gitu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan percaya dengan iming-iming. Nah iming-iming kemudian teman-teman komunikasikan dengan kita para pelaut yang istilahnya lebih senior lah. Di grup ini di media sosial, bukan di channel Daily Pelaut saja sebetulnya. Banyak banget grup pelaut yang bisa memberikan pencerahan buat teman-teman pelaut agar terhindar dari hal ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Mas Denny. Agak susah sih pertanyaannya. Tadi ngomong soal gaji nih, 500.000 ya per bulan kan ada yang terima. Betul. Mungkin hidupnya bukan dari 500.000, hidupnya dari BBM kali, trading BBM-nya kapal. Menurut Mas Denny gimana nih? Nah kalau owner kapal sudah tahu, ya, ya memang itu jadi harapan para pelaut di dalamnya.